Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua telah mengikuti Zoom untuk kuliah kerja nyata saya, Muhammad Rizky Maulana Ridwan, dengan NPM 2364638 dan dosen pembimbing lapangan Ibu Dr. Epriani Semastuti MP. Saya dari program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melaksanakan kuliah kerja nyata dengan tema literasi digital dan judul yang saya bawa yaitu membudayakan literasi digital. Apa itu literasi digital? Pengertian literasi digital dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik 2021 karya Devri Sudardi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lainnya sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital ini mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak serta cermat tepat sesuai kegunaannya. Prinsip dasar literasi digital. 1. Pemahaman arti masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. 2. Saling ketergantungan, artinya antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu dan lainnya. Ketiga, faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang, media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang keempat yaitu kurasi, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Selanjutnya yaitu manfaat literasi digital. Dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020, karya Eti Sumiati dan Wijo Narko, literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya adalah yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Yang kelima, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi untuk literasi digital ini. Literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak, artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan yaitu mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua yaitu konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya yaitu konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat, serta mana konten yang negatif. Selanjutnya yaitu ada contoh literasi digital. Literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan literasi digital. Yang pertama yaitu literasi digital di sekolah. 1.
Komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Yang kedua, mengirim tugas sekolah melalui email. Yang ketiga, pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web. Yang keempat, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Selanjutnya yaitu contoh literasi di digital di rumah. Yang pertama, melakukan penelusuran dengan menggunakan browser ataupun internet. Yang kedua, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi. Yang ketiga, melihat tutorial memasak dari internet ataupun YouTube. Yang keempat, menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas ataupun pekerjaan. Selanjutnya yaitu contoh literasi digital di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk sarana promosi ataupun jualan. Yang ketiga, memakai aplikasi meeting untuk rapat RT. Yang keempat, menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Selanjutnya yaitu literasi digital di perusahaan. Di bawah ini adalah beberapa bentuk mengenai literasi digital di perusahaan. Yang pertama yaitu konten dan media. Dengan hadirnya teknologi, perusahaan bisnis dapat menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat. Cepat berarti dalam hitungan detik saja informasi akan tersampaikan ke konsumen. Tepat berarti perusahaan sudah memahami siapa saja yang menjadi target pasarnya. Nah, untuk menunjang hal tersebut, perusahaan biasanya menggunakan media sosial yang kekinian, contohnya Instagram, Twitter, hingga Facebook. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan sebuah perusahaan, biasanya menggunakan LinkedIn. Selanjutnya adalah literasi digital di perusahaan. Yang kedua, pengolahan kata. Agar organisasi kerja lebih teratur dan karyawan paham apa yang akan dikerjakan, perusahaan yang melek literasi digital menggunakan software ini. Software yang dimaksud adalah Google Spreadsheet, Google Document, ataupun Google Slides. Penggunaannya lebih praktis, efisien karena telah terhubung dengan email, sehingga karyawan tidak khawatir kehilangan data-datanya. Selanjutnya yaitu ada kolaborasi kerja. WhatsApp memang menjadi sarana kerja yang membantu, namun bagi perusahaan besar, WhatsApp masih perlu pendampingan lainnya seperti Slack ataupun Trello. Dari situ, setiap karyawan dapat menyalurkan ide dan gagasan sehingga organisasi kerja itu berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu ada komunikasi. Pandemi telah mengubah banyak hal, salah satunya adalah komunikasi. Jika dahulu selalu digunakan via tatap muka, saat ini lebih ke arah online ataupun daring. Maka dari itu, jika perusahaan melek literasi digital, mereka akan menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Literasi digital akan sangat membantu perusahaan terutama dalam hal promosi. Maka dari itu, penting bagi perusahaan memiliki karyawan yang melek digital. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan kolaborasi dan komunikasi di perusahaan. Terima kasih. Itulah beberapa contoh dan bagaimana cara membudayakan literasi digital itu sendiri. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan ataupun saran dari Bapak Ibu? Saya buka sesinya. Permisi Mas. Siap Pak, dari Bapak siapa? Bapak Taufik. Bapak Taufik, silakan. Mau bertanya atau menanggapi Pak Taufik? Oh, saya mau bertanya. Boleh. Dampak positif literasi di digital pada konstruksi itu apa? Mungkin bisa dijawab. Dampak positif di dunia konstruksi untuk literasi digital ini sangat banyak manfaatnya Pak. Untuk manfaat ini yaitu yang pertama, kita bisa mencari literatur ataupun referensi mengenai desain konstruksi yang mau kita buat. Misalkan mau kita bikin
denah rumah ataupun suatu konstruksi bisa dicari melalui internet. Yang kedua, dapat mempromosikan hasil atau karya kita di media sosial sehingga khalayak umum bisa melihat apa yang kita telah hasilkan. Yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan internet untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan mengenai dunia konstruksi yang terbarukan. Dan kita bisa menggunakan media sosial dan sosmed kita untuk melakukan diskusi mengenai proyek ataupun konstruksi yang akan dibangun. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali, Pak. Jika tidak ada pertanyaan ataupun saran yang lain, saya cukupkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.